Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngomongin bola. Oke, tadi Patrick Kluivert sudah diperkenalkan oleh PSSI ya bersama Danny Lanzat dan ada Alex Pastor juga sebenarnya, tapi Alex Pastor belum ke Indonesia ya, belum nggak bareng dengan Patrick Kluivert dan juga Danny Lanzat. Tadi Patrick Kluivert sudah banyak memberikan speech, sudah banyak memberikan pendapatnya, kemudian apa yang ingin dia lakukan dan tujuannya untuk melatih timnas Indonesia. Dia sudah memberikan banyak sekali. Oke, kita akan bahas aja satu-satu ya. Dimana di timnas Indonesia nanti dia tidak akan banyak memainkan total football. Dia bilang itu tergantung situasi ya. Dia bilangnya seperti itu. Tuh dia akan bermain lebih menyerang. Karena kita tahu di era Sintayong kan kita banyaknya bermain low block ya, tapi di era Kluivert nanti dia akan bermain lebih menyerang, dan itu sudah dipaparkan oleh Kluivert tadi bahwa menyerang dan confident with ball atau percaya diri dalam mengontrol bola itu adalah kunci untuk supaya kita mendapat hasil positif. Itu yang dikatakan oleh Kluivert. Jadi memang kayaknya akan ditekankan di situnya. Attitude di pertandingan itu harus seperti itu menurut Kluivert gitu. Oke, dan target dia short term ya, bisa dibilang target dia nanti di bulan Maret itu adalah mendapatkan 4 poin dan kalau bisa 6 poin kata dia. Tapi dia confident mendapat 4 poin. Jadi we'll see. Kita katanya harus respect dengan lawan karena Australia adalah tim yang kuat. Kalau kita mencari 3 poin itu adalah keberuntungan, tapi target kita adalah 1 poin, itu yang dikatakan. Jadi ya we'll see apakah timnas Indonesia di tangan dia bisa mendapatkan 4 poin, karena ya poin-poin itu yang kita butuhkan di titik ini, karena ini grup C kualifikasi Piala Dunia ini kan sangat ketat ya, dan kita setiap poin itu sangat penting, sangat important. Jadi we'll see. Menghadapi Australia kita tahu banyak pemain naturalisasi. Ngomong-ngomong soal naturalisasi ya, katanya Kluivert juga sudah mengantongi beberapa pemain yang juga bisa dipanggil untuk dinaturalisasi. Kita tahu nama Ole Romeni ini sudah hampir pasti join bulan Maret ya. Tapi nama-nama lainnya seperti Jairo, Michel Becker, Emil Audiro yang mungkin paling dekat ya, Miliano Jonathan, 4 pemain itu yang mungkin paling dekat saat ini, itu so far belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pak Erick Thohir menyatakan bahwa Jairo Riedwold ini sebenarnya sudah dicek ya, dan sudah lebih maju sebenarnya dibanding yang lain selain Ole Romeni ya. Jadi we'll see apakah Jairo bisa digunakan di bulan Maret nanti. We'll see. Kemudian dia juga menyampaikan speechnya soal banyak many question termasuk kultur sepak bola Indonesia, dimana pemain yang dia favoritkan adalah Marcelino katanya. Kemudian pemain Indonesia ini dia ingin bertemu ya di hari ini. Katanya ada 5 pemain yang akan bertemu, pemain lokal yang akan bertemu dengan Patrick Kluivert untuk mempelajari kultur dari pemain timnas Indonesia. Karena kalau dia melihat sekilas dari luar bahwa pemain timnas ini so far ya itu katanya bekerja keras dan dia suka dengan pemainnya bekerja keras, itu kata Kluivert gitu. Jadi we'll see apakah nanti banyak pemain diaspora yang muncul atau nanti apakah pemain lokalnya juga banyak nanti di eranya Kluivert. We'll see nanti di bulan Maret ya. Kemudian ternyata kontak yang dilakukan oleh Kluivert tadi mengakui sendiri bahwa kontak yang dilakukan oleh Kluivert dengan Pak Erick Thohir ini ternyata sudah berjalan cukup lama ya, tapi baru intens berbicara itu sekitar beberapa minggu terakhir. Itu yang dikatakan oleh Kluivert. Jadi memang sepertinya apa yang dikemukakan oleh Exco, oleh
Erick Thohir juga, bahwa memang mereka mulai consider mencari pelatih baru itu setelah pertandingan melawan Cina. Kayaknya itu memang itu adanya ya, karena Clifford pun mengakui seperti itu. Jadi ya, considering pertandingan menghadapi Cina ini memang menjadi titik balik ya, bisa dibilang kita pun mulai pesimis tuh di saat kita kalah lawan Cina. Jadi we'll see apakah rasa pesimis ini bisa dikembalikan ke positif ya, bisa dikembalikan menjadi optimis di eranya Clifford. We'll see ya. Kemudian tadi juga ada pertanyaan gimana cara Clifford untuk membentuk timnas yang kuat. Katanya dia yang penting adalah stay positif, very positif. Yang penting positif football, kemudian positif secara attitude juga, dan bisa menguasai ruang ganti. Intinya seperti itu. Dan kalau bicara soal kultur ya, karena Clifford ini kan orang Belanda dan dia legenda Belanda, jadi harusnya kalau bicara mengontrol ruang ganti ini harusnya cukup mudah untuk Clifford, apalagi dia ditemani oleh Alex Paster. Alex Paster ini untuk gue sangat vital perannya. Kenapa? Karena dia ini bisa dibilang yang paling dekat dengan pemain-pemain diaspora terutama. Dia ini, Alex Paster ini sudah beberapa kali menangani pemain-pemain diasporanya secara langsung di zaman dulu ketika dia masih menjadi pelatih. Kemudian dia juga sering mengadakan podcast-podcast, kemudian beberapa kali juga dia suka jalan-jalan ibaratnya melihat pemain-pemain Belanda yang lainnya. Jadi memang kehadiran Alex Paster ini, the professor ya orang-orang bilangnya, ini memang sangat membantu ya, sangat membantu dalam pertama adaptasi Clifford dengan pemain. Yang kedua adalah secara karakteristik timnas sendiri ya, karena Alex Paster ini sudah sangat berpengalaman di Belanda sebagai pelatih. Jadi we'll see karakter apa nanti yang akan dibawa, karena kita tahu Clifford seringnya main 4 back, tapi Paster ini seringnya main 3 back. Jadi we'll see apa yang akan dipakai, apa yang akan digunakan, karakter apa yang akan digunakan untuk timnas Indonesia. We'll see ya. Dan di akhir Patrick Clifford juga menyadari bahwa tekanan dari fans ini sangat berat kepada dirinya, bahwa para fans juga menginginkan Clifford untuk langsung perform, dan itu juga yang gua tekankan juga. Kita tidak perlu bicara proses, karena proses sudah dijalankan sebenarnya. Ini kan belum mencapai hasil, bisa dibilang masih ada 4 pertandingan lagi menuju hasil. Jadi dia pun menyadari kalau pekerjaan dia ini sangat berat, pressure ini akan sangat berat. Dan gimana cara dia untuk mengatasi pressure tersebut ya? Dia cuma bilang dia yang akan bekerja sebaik-baiknya, memanfaatkan 2 bulan ini untuk bekerja sebaik-baiknya, di mana bulan ini dia akan keliling, bisa dibilang bertemu dengan banyak pemain diaspora, banyak berbicara. Kemudian dia juga akan bertemu dengan, ya gue nggak tahu ya, mungkin akan bertemu dengan beberapa calon naturalisasi whatever. Dan di bulan depan, di bulan Februari, dia akan keliling Indonesia. Itu yang tadi dikatakan oleh Clifford, dia bulan depan akan keliling Indonesia untuk mencari bibit-bibit yang mungkin bisa digunakan ke timnas Indonesia, dan juga mempelajari karakteristik liga kita, budaya kita, pemain kita ini seperti apa di jenjang yang dari paling bawah. Itu tadi yang dikatakan oleh Clifford. Itu jadi tidak banyak kata-kata kontroversial yang keluar. Dia sudah menyadari ya, intinya dia sudah menyadari posisinya memang sangat berat, dan dia confident bahwa timnas ini sebenarnya secara kualitas ini harusnya sudah ditakuti. Secara kualitas ini harusnya ditakuti di Asia, dan dia akan membawa timnas ke arah sana. Jadi siapakah Clifford bisa membawa timnas kita ke arah sana ya, menjadi tim yang ditakuti. Tapi gue sendiri pribadi consider Clifford ini bahwa target yang paling dekat adalah Piala Dunia 2026. Clifford untuk gue wajib membawa timnas kita lolos ke 2026. Sintayong aja yang bermasalah, ya ada beberapa masalah dengan
komunikasi dan segala macam bisa membawa kita ke titik ini. Itu dengan ada masalah loh. Apalagi Kluivert yang kita tahu kalau datangnya Kluivert ini kan ibaratnya masalah itu ke fix. Artinya harusnya tidak ada masalah lagi kan. STY aja dengan masalah bisa membawa kita ke sini, ke titik setinggi ini, apalagi Kluivert. Harusnya Kluivert bisa membawa kita lebih dari ini. Itu considernya. Oke. Semoga sukses untuk Kluivert dan segala yang dikerjakannya mulai hari ini. Dia kan hari ini mulai bekerja ya. Segala yang dikerjakannya mulai hari ini itu bisa berjalan baik. Kita pun harus support ya. Sekali lagi, siapapun pelatih timnas, siapapun yang berkontribusi untuk timnas harus kita support. Apapun backgroundnya, apapun CV-nya, harus kita support. Kecuali kalau dia mendatangkan hasil yang buruk terus-menerus, baru kita boleh kritik atau hujat whatever lah, bebas. Kayak gitu aja guys. Good luck untuk Kluivert.